Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore Bapak Ibu dosen. Kami dari Kelompok 2 akan mempresentasikan tentang protein GLUT dan peranannya. Next. Sebentar ya, teknis lagi. Nggak bisa. Dan nanti di-cut ya. Nggak usah, nggak apa-apa. Oke, protein GLUT ini terdiri dari transportasi Protein GLUT adalah protein yang terdiri dari transporter fasilatif yang mengangkut molekul heksosa menuruni gradien konsentrasi dalam suatu jaringan dan substrat yang spesifik. Protein GLUT ini memiliki 14 macam jenis atau macam yang diberi nomor itu, jadi namanya itu sesuai nomor urutannya dan dibagi lagi menjadi 3 subfamily menurut persamaan urutan, elemen karakteristik, dan karakteristik fungsional. Next. Oke, yang pertama ada protein GLUT 1. Protein GLUT 1 ini merupakan protein hidrofobik yang membran integralnya terdiri dari 492 asam amino dengan berat molekul 54 kDa. KDa? Ini protein ini membantu dalam pengangkutan glukosa, galaktosa, mannatosa, dan glukosinamin dan asam askorbat, atau bisa disingkatkan mengangkut basta glikolisis. Nah, protein ini terdiri dari 12 alpha helix transmembran hidrofobik dengan terminal N dan C di sisi sitoplasma dan loop ekstraseluler terglikosilasi antara 1 dan 2 helix transmembran. Protein ini ada di seluruh jaringan manusia dengan tingkat ekspresi yang tinggi dalam membran plasma sel yang berproliferasi pada awal perkembangan embrio. Next. Oke, kalau terjadi defisiensi pada GLUT 1 ini dapat mengakibatkan sindrom atau yang saat ini lebih dikenalnya itu seperti epilepsi atau gangguan intelektual, mikrosefali, dan gangguan pergerakan serta anemia hemolitik. Untuk mengobatinya ini bisa menggunakan pola hidup diet ketogenik. Next. Diet ketosis. Diet ketosis ini secara istilahnya itu dari kata keto yang berarti ketosis ini kondisi pada saat hati atau liver manusia memproduksi keton untuk digunakan sebagai energi tubuh, terutama pada otak. Nah, pada saat terjadi asupan ini, karbohidrat yang rendah atau tidak ada sama sekali, ini bisa membuat proses ketosis berlangsung. Nah, diet ketogenik ini bisa diatur dengan pola makan yang karbohidratnya rendah, proteinnya sedang, dan lemak yang tinggi. Pada saat karbohidratnya rendah ini dengan lemak yang tinggi, maka metabolismenya ini disebut dengan ketosis. Dengan ini polanya bisa dilihat lebih banyak lemaknya daripada karbohidrat dan protein. Jadi yang paling rendah itu pada karbohidratnya karena karbohidrat ini mengandung gula. Oke, selanjutnya. Ya, di sini lanjut ada GLUT2. GLUT2 merupakan asam amino yang akan memfasilitasi pergerakan glukosa dari darah ke membran sel beta pankreas. GLUT2 sendiri ini memiliki sifat insulin independen, yang berarti keberadaan konsentrasi insulin yang rendah maupun tinggi ini tidak akan memberikan pengaruh apa-apa ke GLUT2 ini sendiri. Nah, GLUT2 dapat ditemukan pada kit SLIPS atau itu singkatan untuk mempermudah penghafalan, yaitu dari ginjal, liver, dan pankreas. GLUT2 sendiri mempunyai kapasitas yang besar, afinitasnya rendah, dan digunakan untuk sensor glukosa dalam pankreas.
Next. Nah, GLUT2 ini yang tadi saya sebutkan bahwa dia berada di salah satunya di pankreas. Ya, ini yang berfungsi untuk menghasilkan insulin. Nah, salah satu penyakit yang bisa dialami itu adalah diabetes mellitus tipe 2. Diabetes mellitus tipe 2 merupakan suatu penyakit kronik yang diakibatkan karena adanya kelainan pada proses sekresi insulin. Nah, sehingga gula darah ini akan menjadi tinggi. Diabetes tipe 2 ini terjadi karena beberapa faktor. Pertama, karena memang genetik, dan yang kedua adalah pola hidup yang tidak sehat. Nah, pola hidup yang tidak sehat ini akan mengakibatkan penyakit obesitas. Nah, yang berbahaya dari diabetes mellitus tipe 2 itu adalah ketika diabetes mellitus tipe 2 mengalami komplikasi penyakit, seperti penyakit gangguan jantung, atau kerusakan saraf, terus gangguan pada ginjal, mempengaruhi penglihatan, terus memperburuk keadaan kulit, lalu disfungsi seksual pada pria, dan juga keguguran bagi wanita. Next. Nah, peran dan mekanisme dari GLUT2 itu sendiri adalah diabetes mellitus tipe 2 terjadi karena adanya kelainan pada sekresi insulin. Nah, GLUT2 ini sendiri bisa disebut sebagai pintu untuk pembuka pintu dari sel beta pankreas. Nah, ketika sistem mekanismenya itu ketika glukosa dalam keadaan yang tinggi atau sedang tinggi gula darahnya itu tinggi, maka otomatis glukosa ini akan membuka dan mengakibatkan maksudnya GLUT2 ini akan membuka mengakibatkan glukosa masuk ke dalam sel beta pankreas. Nah, karena adanya atau kurang responsifnya dari GLUT2, maka mengakibatkan GLUT2 ini tidak bisa terbuka yang mengakibatkan glukosa tidak masuk ke dalam beta pankreas. Nah, mekanisme yang benar atau yang normal dari seseorang itu adalah ketika gula darah itu naik, maka GLUT2 ini akan membuka, yang mengakibatkan glukosa akan masuk, yang nanti akan terjadi proses yang namanya glikolisis. Dari proses glikolisis ini akan menghasilkan piruvat yang nantinya akan masuk ke dalam mitokondria yang menghasilkan ATP. Nah, ATP ini akan memblok kanal dari K yang mengakibatkan proses depolarisasi yang seiringan dengan pembukaan dari kanal ion Ca. Nah, nanti yang ion Ca ini akan terbentuk yang masuk ke dalam secretory vesicle yang nantinya insulin yang sudah terbentuk akan keluar dari sel beta pankreas. Next. Nah, pengobatan dari diabetes mellitus tipe 2 ini sudah dilakukan. Pertama itu bisa mengonsumsi obat, ya seperti obat dari metformin yang akan menurunkan kadar glukosa pada darah, terus sulfonylurea yang akan meningkatkan produksi insulin dalam pankreas, terus bioglikazin yang akan memicu insulin, dan pengobatan atau obat lainnya. Lalu ada juga pengobatan secara terapi gen, dan yang terbaru adalah menggunakan stem cell. Nah, stem cell ini sendiri diambil di lemak penderita diabetes. Namun ternyata stem cell ini dari penyakit diabetes ini termasuk jelek dan harus ditambahkan dengan trombosit agar stem cell ini menjadi lebih baik. Nah, namun ternyata setelah dilakukan penelitian juga bahwa stem cell yang dihasilkan ini mengalami penurunan. Walaupun seperti itu, ada yang mengatakan bahwa stem cell ini masih bisa digunakan jika orang yang mengalami penyakit diabetes ini mengatur pola makannya. Jadi itu disesuaikan dengan pola makannya. Jika pola makannya itu buruk dan pola hidupnya juga itu buruk, maka stem cell tidak akan berfungsi dengan baik. Lanjut. Kemudian yaitu GLUT3, di mana GLUT3 ini awalnya dihasilkan dari
diisolasi dari otot rangka janin, tetapi tidak diekspresikan secara signifikan pada otot dewasa. Jadi tidak bisa diekspresikan pada otot dewasa. Kemudian isofom ini diekspresikan dalam bentuk neuron, lebih tepatnya dalam akson dan dendrit, dan juga pada plasenta, sel endotel, otot rangka manusia, dan leukodrosites. Tetapi GLUT3 ini terdapat juga pada semua jaringan manusia dan yang paling banyak terdapat pada bagian otak, ginjal, dan plasenta. Transporter GLUT3 ini merupakan transporter glukosa neuronal utama yang terdapat pada dendrit dan akson, sehingga pembentukannya itu tidak diketahui adanya GLUT3 dan tidak menonjol pada tubuh, dengan tingkat ekspresi pada daerah otak yang berkolerasi dengan memanfaatkan glukosa cerebral regional. GLUT3 ini memiliki afinitas tinggi terhadap glukosa dan memiliki jumlah isofom tertinggi, sehingga dapat dipastikan dapat efisien dalam penyerapan glukosanya. Kemudian distribusi dan ekspresi GLUT3. Distribusi GLUT3 ini terjadi di mana-mana pada jaringan manusia yang bekerja sama dengan GLUT1 untuk transportasi glukosa basal. Sedangkan ekspresi GLUT3 ini di otak menunjukkan bahwa terdapat 2 GLUT, sedangkan untuk GLUT3-nya ini yang terlibat dalam proses pengangkutan glukosa yang berbeda. Untuk GLUT3 mengontrol pengambilan glukosa ke dalam neuron. Baik, selanjutnya GLUT4. GLUT4 merupakan glukosa transporter yang tersebar di jaringan otot seklet, otak, jantung, dan jaringan adiposa. Glukosa transporter 4 ini adalah protein yang spesifik yang memfasilitasi transfer glukosa. GLUT4 merupakan glukosa transporter yang responsif terhadap insulin di dalam jaringan otot dan adiposa, baik pada manusia maupun hewan. GLUT4 ini bertranslokasi ke membran plasma sebagai respon terhadap insulin. GLUT4 dikenal sebagai transporter glukosa utama dan dapat meregulasi glukosa yang distimulasi insulin yang disekresikan oleh sel beta sebagai sensor glukosa. GLUT4 lokasinya berada di dalam badan Golgi dan berfungsi untuk pengambilan glukosa yang distimulasi oleh insulin atau sensitif insulin. Nah, insulin ini berikatan dengan reseptor insulin yang terdapat pada permukaan membran sel, akan menghasilkan suatu persinyalan atau biosinyal seluler. Sinyal ini akan menstimulasi GLUT4 yang ada dalam badan Golgi untuk translokasi atau berpindah menuju membran plasma. Selanjutnya, GLUT4 ini akan berikatan dengan membran plasma menuju pintu masuknya glukosa ke dalam sel. Selanjutnya itu GLUT4 dan tipe 2 diabetes atau diabetes tipe 2. GLUT4 bertanggung jawab untuk memfasilitasi pengangkutan glukosa ke dalam sel sebagai respon terhadap insulin. Diabetes tipe 2 dapat dikaitkan dengan mutasi atau penurunan ekspresi GLUT4 yang akibatnya transfer glukosa terganggu secara signifikan. Obat-obat dapat meningkatkan translokasi atau berpindahnya atau meningkatkan ekspresi GLUT4 yang akan memberikan pengobatan baru untuk diabetes tipe 2. Insulin dilepaskan dari pankreas dan masuk ke aliran darah sebagai respon terhadap peningkatan konsentrasi glukosa dalam darah. Insulin disimpan dalam sel beta di pankreas. Kemudian, ketika glukosa dalam darah mengikat reseptor glukosa pada membran sel beta, akan ada sinyal kaskade. Jadi nanti dia akan sinyal kaskade itu yang akan berurutan. Jadi jika salah satunya dia sudah terkena reseptor itu, maka dia akan mengaktifkan reseptor yang lainnya. Dalam sel yang menghasilkan insulin yang disimpan dalam vesikel di sel. Sel ini dilepaskan ke aliran darah. Peningkatan kadar insulin menyebabkan pengambilan glukosa ke dalam sel. GLUT4 disimpan di dalam sel dalam vesikel pengangkut dan dengan cepat dimasukkan ke dalam membran plasma sel ketika insulin mengikat ke reseptor membran.
Nah, dalam kondisi insulin yang rendah, sebagian besar GLUT4 akan diasingkan ke vesikula intraseluler di otot dan lemak. Saat vesikel menyatu dengan membran plasma, transporter GLUT4 dimasukkan dan tersedia untuk mengangkut glukosa dan penyerapan glukosa meningkat. Pada kebanyakan keadaan resisten insulin seperti obesitas, ekspresi gen GLUT4 akan berkurang pada sel adiposa. Pada otot rangka, ekspresi GLUT4 normal. Dengan demikian, penyerapan glukosa menurun sebagai respon terhadap insulin atau resistensi insulin dalam hasil otot rangka dari perubahan dalam translokasi, docking, atau fusi transporter glukosa di membran plasma dan tubulus T, atau berpotensi dari perubahan dalam aktivitas spesifik dari transporter. Penyerapan glukosa yang distimulasi insulin itu ada dua jalurnya, yaitu melalui dari jalur fosfatdilinositol 3 kinase dan jalur biasanya dipanggil dengan jalur Rho family. Nah, latihan atau olahraga dan insulin menggunakan jalur persinyalan yang berbeda yang mengarah pada aktivasi transportasi glukosa di otot rangka. Pada aktivasi P13 kinase yang resisten terhadap insulin dapat mengakibatkan gangguan persinyalan intrasel. Namun, aktivasi P3 kinase tidak penting untuk efek olahraga untuk perangsang transportasi glukosa. Nah, terdapat beberapa efek yang menguntungkan dari olahraga atau aktivitas yang pada kerja insulin mungkin tidak langsung, seperti penurunan berat badan atau perubahan komposisi tubuh. Penghentian pelatihan selama 14 hari pada subjek yang dilatih ketahanan pelari atau yang dilatih kekuatan. Dikaitkan dengan penurunan sensitivitas insulin tetapi tidak ada penurunan ekspresi GLUT4 di otot. Menunjukkan bahwa faktor yang terlibat dalam perubahan insulin sensitivitas dengan detraining. Nah, ini mekanismenya. Jadi jalur transduksi sinyal insulin dimulai ketika insulin berikatan dengan reseptor protein insulin. Setelah jalur transduksi selesai, vesikel penyimpanan GLUT4 menjadi satu dengan membran seluler. Akibatnya, saluran protein GLUT4 menjadi tertanam ke dalam membran yang memungkinkan glukosa diangkut ke dalam sel. Sekian presentasi dari kelompok kami. Selebihnya mohon maaf. Terima kasih.